Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian tuh tetap selalu diberikan kesehatan dan kelancaran atas apapun yang akan kalian lakukan ataupun yang sedang kalian kerjakan. Anyway, rencananya hari ini aku mau keliling panas-panasan di sekitaran kota gede karena aku penasaran ada apa saja sih di kota gede ini. Jadi tetap stay tune dan tetap kita explore Jogja selama kita masih di Jogja ya guys. Halo guys, sekarang aku sudah sampai di Kota Gede dan tujuan pertama yang akan kita kunjungi adalah Pasar Legi Kota Gede. Nah, di Pasar Legi Kota Gede ini itu banyak jual makanan tradisional khas Jogja ya. Untuk jarak dari kota Yogyakarta ke Kota Gede ini sekitar 10 menitan menggunakan public transportation. Nah, karena tadi aku naik Gojek jadi lumayan agak cepat, itu sekitar 9 atau 5 menitan dari kota Yogyakarta. Kalian bisa lihat di sini, ini kondisi jalan menuju kota gedenya. Normal seperti jalan biasanya, pinggir jalan banyak jualan makanan dari mulai nasi kuning, nasi uduk, juga banyak makanan-makanan ataupun jajanan pasar yang ada di sekitaran jalan sini ya guys. Di sekitaran jalan kemasan Kota Gede juga banyak pengrajin silver ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ke Yogyakarta dan nyari silver, ini kalian bisa datang ke Kota Gede. Sekarang aku sudah memasuki pintu masuk Pasar Legi guys. Jadi tadi sempat bingung juga Pasar Legi ini masuknya di mana, dan tempat nanya juga ke salah satu penduduk yang ada di sini dan diarahkan untuk masuk ke sini. Kondisi pasar kali ini mungkin dikarenakan masih pagi, jadi sangat padat pengunjung. Namun mungkin kalau teman-teman mau datang ke sini sekitaran siang ataupun menuju sore, ini kondisinya nggak akan sepadat ini ya guys. Nah, ini adalah makanan pasar tradisional dari Legi. Di sini kalian bisa beli makanan apapun yang kalian inginkan, karena di sini juga banyak jenis-jenis makanan pasar yang ada di sini. Kalau kalian kangen sama makanan waktu kalian kecil, kalian bisa coba datang ke sini. Mungkin di salah satu pedagang kalian bisa menemukan jajanan yang kalian inginkan guys. Di sini juga banyak snack-snack ataupun cemilan, makanan kering juga. Lebih mendominasi ke makanan ringan sih kalau untuk wilayah gate ini ya. Cuman kita coba untuk ke gate sebelah, ke lorong sebelah. Di sini juga ada stand untuk pembelian ayam. Di sini juga tempat sayuran. Nah, jadi mungkin dalam setiap lorong itu dia mempunyai gate-nya masing-masing ya, dari mulai yang makanan sampai sayuran dan sembako lainnya. Ini sekarang kita menuju ke jalan luarnya Kota Gede guys. Setelah dari Pasar Legi Kota Gede Yogyakarta, kita akan coba datang ke salah satu wisata yang lagi viral banget, dan informasi yang saya dapatkan kalau jalan tersebut hanya memiliki beberapa kepala keluarga, dan rumah tersebut dan tempat tersebut menjadi cagar budaya ataupun warisan budaya dari kota Yogyakarta ya guys.
Di sini juga ada wisata makam Raja-Raja Mataram. Nah, kalau kalian mau masuk, kalian tinggal masuk sini aja nih. Oke guys, jadi sekarang kita sudah sampai di salah satu wisata namanya Between Two Gates yang sebelah sana. Mungkin kalau lebih dikenal dengan Gang Rukunan. Nanti kita coba masuk ke dalam, ada apa aja di sini. Sekedar informasi ya guys, jadi kalau kalian mau masuk sini, ini harap turun dari motor. Jadi kita tidak boleh mengendarai motor melewati jalan gang ini. Di sini juga ada tata tertib terkait kawasan Between Two Gates. Di sini ada geria alun-alun. Sedang ada sesi pemotretan, guys. Konon katanya rumah di sini itu dibangun sekitar tahun 1800-an. Jadi otomatis sekitar 200-an tahun mereka masih mengusung dengan desain interior yang sama. Dan rumah-rumah yang berada di sekitaran sini sudah menjadi warisan budaya Kota Gede Yogyakarta. Kalian bisa lihat sendiri, desain interior luarnya pun masih terlihat sangat tradisional. Jadi kita tuh berasa flashback ke zaman dulu ya. Jadi desa ini dulunya menjadi sebuah alun-alun dari kerajaan Kota Mataram. Ini buat kursinya unik banget ya. Di depan kita juga ada pendopo. Rumah adat Joglo. Di sini juga ada yang menjual silver. Jadi kalau pas kalian main ke gang sini terus ada yang butuh silver, mungkin kalian bisa mampir ke sini nih. Di kawasan Gang Rukunan juga ada coffee shop namanya Longkang Kota Gede Coffee. Jadi buat teman-teman yang kalau misalkan ke Between Two Gates ataupun Gang Rukunan, kalian kalau mau ngopi ataupun mau nyari makanan, di sini ada cafe. Karena sekarang kondisi kafenya belum buka, itu informasi yang saya dapat jam 8. Jadi nanti kita akan coba masuk ke dalam dan sekarang kita lihat nih, kayaknya kalau lihat dari luar desainnya unik. Sekalian nanti kita isi amunisi sebelum jalan ke tempat lain ya guys.
Walaupun gang rukunan ini terlihat sepi, tapi di setiap rumahnya itu ada penghuninya guys. Dan setiap masing-masing rumah mempunyai namanya sendiri. Seperti yang sekarang ada di depan ini kepemilikan dari Haji Muzakir. Sekarang kita masuk ke area dalam dari Longkang Cafe ini guys. Kalian bisa lihat sendiri kalau desainnya juga masih dengan desain-desain yang estetik yang lama banget, yang tradisional. Di sini juga ada area buku. Jadi kalaupun kalian sambil ngopi, kalian bisa sambil baca buku yang ada di sini. Tempatnya cozy banget walaupun dia berada di kawasan desa rukunan yang bisa dibilang sangat sepi, tapi kalau pas kita udah masuk sini kita bisa ngerasain vibe-nya berasa balik lagi ke zaman dulu. Nah, ini untuk desain luarnya dari cafe Longkang ini guys. Oke guys, jadi aku udah pesen minuman kopi dari cafe Longkang ini dan beberapa cemilan juga. Anyway, jadi buat teman-teman yang mau ke kota gede dan kalian bingung mau kemana, kalian bisa datang ke Two Between Gates atau bisa dibilang dengan Gang Rukunan. Oke guys, setelah dari Two Between Gates, sekarang kita coba ke salah satu wisata lagi yang masih berada di kawasan kota gede. Namanya Omah UGM. Ini jaraknya sekitar 10 menit dari Between Two Gate dengan jalan kaki. Tapi kalau misalkan dengan motor itu akan lebih cepat, sekitar 2 sampai 3 menitan, 2 sampai 3 menitan ya guys. Karena kita jalan kaki, jadi kita diarahin melewati gang-gang penduduk sekitar ya guys. Kalau saya perhatiin ya, tadi selama saya jalan di gang ini tuh suasananya tuh adem. Terus juga bisa dilihat lingkungan sekitar ini bisa dibilang sangat bersih ya. Benar-benar sangat tertata gitu. Bahkan tempat sampah-sampah pun di sini nggak ada guys. Oke guys, jadi sebentar lagi kita sampai setelah hampir 14 menit perjalanan di Omah UGM. Omah UGM sebelah mana mas? Oh oke. Motor sebelah. Oke, sebelah kanan guys. Anak kemauan Nadian anak kula pun niat iwan ibu bleng-blengipun menika sampun diwasa ananging piyambakipun menika taksih ijem sanget taksih cubluk menggawe mengku bali wisma momong garwa menapa dene lelados ing mara sepuh kanthi menika kasumandhaaken wonten ngarsanipun. Guys, kita kurang beruntung karena di Omah UGM ini sedang lagi ada pernikahan. Jadi kita nggak bisa ke sana guys, nggak enak juga ya. Nah, ini rumah Omah UGM ya, cuman karena sekarang lagi ada pernikahan mungkin ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke sana guys.
sekalian sak rombongan menika namung S2S Kawasan Cagar Budaya Kota Gede. anggenipun Rumah tradisional milik Universitas Gadjah Mada. Jadi memang ini tuh mungkin sering diadakan ataupun sering dijadikan untuk resepsi pernikahan, karena pas sekarang kita lihat pun sedang ada resepsi pernikahan guys. Jadi mau nggak mau kita harus balik lagi nanti next di jalan, next di hari berikutnya mungkin kita main di sini. Lagi ada persepsi pernikahan ya mas ya? Oh berarti kalau ada persepsi kita nggak bisa masuk ya? Ya nggak bisa ya? Kurang beruntung mas ya mas ya? Iya guys, jadi kita kurang beruntung hari ini, kita nggak bisa masuk ke Oma UGM dikarenakan lagi ada persepsi pernikahan. Jadi kita cari option lain di sekitaran sini. Kita lanjut lagi kemana ya enaknya ya guys? Akhirnya kita sampai di rumah persik guys. Nah ini adalah rumah persiknya. Mbak ini bayar masuknya enggak? Enggak sih. Oh enggak ya? Oh masih ya? Jadi kalau untuk masuk ke sini kita nggak bayar ya guys. Kayaknya lagi ada persepsi ya mas ya? Resepsi. Foto wisuda. Oh foto wisuda. Iya. Nggak apa-apa. Jadi sekarang di Persik Art ini sedang ada acara wisuda. Jadi kayaknya kita nggak enak kalau kita masuk. Next punya kita datang lagi sekaligus sama yang di Omah UGM ya guys. Jadi mungkin saat ini kita lihatnya dari luar dulu aja. Oke guys, jadi mungkin untuk keliling Kota Gede cukup dulu sampai di sini. Tadi kita udah datang ke Pasar Legi Kota Gede, juga kita udah datang ke Two Between Gates. Kita udah mau coba datang ke Omah UGM, namun kita nggak bisa masuk karena sedang ada resepsi pernikahan. Dan sekarang kita juga udah nyampe di Persik Art. Cuman sayangnya juga di sini lagi ada acara wisuda, jadi kita nggak bisa masuk. Sebenarnya bisa masuk, cuman nggak enak juga, lagi banyak orang dan lagi ada acara juga. Jadi mungkin next kalau kita ke Kota Gede lagi, kita akan coba explore Kota Gede, terutama Omah UGM sama Persik Art. Anyway, buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan informasi buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.